Anna, seorang janda muda asal Jerman, datang ke Bali untuk menyembuhkan luka hati setelah kehilangan suaminya. Tanpa rencana, tanpa ekspektasi, ia bertemu Agus, seorang juru parkir sederhana di Ubud yang penuh senyum dan kehangatan. Dari percakapan-percakapan ringan, tumbuhlah perasaan yang tak terduga. Namun cinta mereka diuji oleh perbedaan budaya, pandangan hidup, dan tekanan sosial. Apakah cinta cukup kuat untuk menyatukan dua dunia yang begitu berbeda? Anna tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di Bali. Pulau yang penuh dengan warna, matahari yang selalu bersinar hangat, dan udara yang berbeda. Namun, kali ini ia tidak datang sebagai seorang turis biasa, yang datang untuk berjemur di pantai atau membeli cindera mata di pasar-pasar kecil. Tidak. Anna datang dengan hati yang penuh luka, ingin menyembuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa lelah tubuh. Setelah kepergian suaminya 2 tahun lalu, dunia Anna menjadi suram. Laki-laki yang ia nikahi ketika masih muda, yang ia pikir akan menua bersamanya, tiba-tiba saja pergi karena kecelakaan yang tidak bisa ia terima. Selama berbulan-bulan, ia merasa terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Mengunjungi tempat-tempat yang dulu mereka sukai, melihat foto-foto lama, dan merasakan setiap sudut rumah yang terlalu sepi. Lalu datanglah Bali, seperti sebuah ide yang tercetus dalam mimpinya. Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya, dengan ketenangannya, dan dengan orang-orangnya yang ramah. Mungkin di sini, jauh dari dunia yang membuatnya merasa terjebak, ia bisa menemukan sedikit kedamaian. Jadi, tanpa banyak berpikir panjang, Anna memesan tiket pesawat dan pergi. Meninggalkan semua yang ia kenal di Jerman untuk mencari kedamaian dalam kebisingan Bali. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, Anna langsung disambut dengan hawa lembut yang terasa asing di kulitnya. Udara tropis yang hangat. Tidak seperti musim dingin di Jerman yang selalu membuat tubuhnya kaku. Ia tersenyum sedikit, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia merasa sedikit canggung dengan dirinya sendiri, seolah dunia baru ini belum sepenuhnya menyambutnya. Sesampainya di homestay yang sudah ia pesan melalui internet, Anna merasa lega. Tempat itu sederhana, dengan dinding bambu dan atap alang-alang yang memancarkan kesan alami. Homestay ini terletak di sebuah gang kecil di Ubud, jauh dari keramaian wisata. Anna merasa tempat ini cocok untuk memulai hari-harinya yang sepi, tanpa tekanan dari orang-orang yang mengenalnya. Setelah beristirahat sejenak, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar. Ubud, dengan pemandangan sawah yang hijau, suasana tenang, dan udara segar, terasa seperti dunia lain yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti jalur setapak yang membawanya ke arah yang tak ia kenal. Di tengah perjalanan itu, saat ia berhenti untuk memeriksa peta di ponselnya, seorang lelaki menghampirinya. "Halo mbak, butuh bantuan?" Suara itu mengganggu kesunyian sejenak. Anna menoleh dan melihat seorang lelaki muda berdiri di depannya. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, dengan wajah yang tampak ramah. Mungkin seumuran dengan dirinya, atau sedikit lebih muda. "Oh ya, saya sedang mencari jalan ke Monkey Forest, tapi saya rasa saya tersesat." Anna mencoba tersenyum, meskipun rasa canggung menyelimuti percakapan mereka. Lelaki itu tertawa kecil. "Tidak masalah mbak, banyak yang tersesat di sini, terutama turis. Saya bisa tunjukkan jalan, kalau mau." Anna mengangguk. "Terima kasih banyak." Lelaki itu, yang ternyata bernama Agus, berjalan bersamanya sambil menjelaskan beberapa tempat menarik di sekitar. Agus ternyata seorang juru parkir di salah satu area wisata di Ubud. Mereka berbincang ringan tentang Bali, cuaca, dan hal-hal kecil yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. "Dari mana asal mbak?" tanya Agus saat mereka berjalan bersama. "Dari Jerman," jawab Anna, sedikit gugup. "Jerman? Wah, jauh sekali. Kenapa bisa sampai ke Bali?" Agus terdengar penasaran. Anna terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa membicarakan alasan mengapa ia ada di sini. Tapi, ia merasa ada sesuatu dalam cara Agus menatapnya yang membuatnya sedikit lebih nyaman untuk berbicara.
saya baru saja kehilangan suami saya. Jadi, saya datang ke Bali untuk mencari ketenangan, untuk mengatur ulang hidup saya. Jawabnya perlahan. Agus mengangguk lalu terdiam. Tidak ada pertanyaan lanjut, hanya keheningan yang sedikit canggung. Ana merasa sedikit lega karena Agus tidak terdengar seperti ingin menggali lebih dalam. Mereka terus berjalan, dan Agus mulai menceritakan tentang Bali dari sudut pandangnya, tentang orang-orang di sekitar Ubud, tentang tradisi yang masih hidup, tentang kehidupan yang sederhana namun penuh warna. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan yang tampaknya menuju ke Monkey Forest. Agus berhenti dan menunjuk jalan. Di sini, Mbak. Kalau terus ke sana, tidak akan jauh lagi. Tapi, kalau Mbak mau, saya bisa antar sampai pintu masuknya. Tawar Agus. Ana tersenyum, merasa sedikit canggung dengan tawaran itu. Tidak usah, terima kasih. Saya bisa jalan sendiri. Kamu sudah cukup baik menunjukkan jalannya. Agus tersenyum lebar. Baiklah, selamat jalan, Mbak. Semoga perjalananmu menyenangkan. Ana mengangguk, merasa sedikit hangat dalam hatinya. Ada sesuatu tentang Agus, kehangatannya, kesederhanaannya, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Sesuatu yang tidak ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya di Jerman. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Setelah Agus pergi, Ana melangkah menuju Monkey Forest, namun pikirannya masih melayang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak terduga dalam pertemuan singkat ini. Sebuah perasaan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Mungkin karena ini adalah Bali. Mungkin karena ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Namun satu hal yang pasti, di bawah langit Bali yang cerah, perasaan Ana sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, Ana terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar menyelimuti kamarnya yang sederhana di homestay, dengan suara ayam berkokok dari kejauhan. Di luar, sinar matahari baru saja mulai menghangatkan bumi, menciptakan bayangan panjang dari pohon-pohon yang menghiasi jalan kecil depan penginapan. Ana mengusap wajahnya, mencoba membuang sisa-sisa kantuk dari mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di Bali. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk keluar dan merasakan lebih banyak, meskipun ia sendiri tidak tahu apa itu. Lalu, teringatlah ia akan percakapan dengan Agus kemarin. Selamat jalan, Mbak. Semoga perjalananmu menyenangkan. Senyuman Agus masih terbayang jelas di ingatannya. Sejujurnya, ia tak menyangka bahwa seorang juru parkir seperti Agus bisa membuatnya merasa lebih nyaman daripada banyak orang yang ia kenal di Jerman. Sosok yang sederhana, penuh kebaikan, tanpa terjebak pada keinginan untuk bertanya lebih jauh tentang hidupnya. Itu adalah kenyamanan yang sudah lama ia rindukan. Dengan langkah santai, Ana keluar dari kamarnya dan menuju ke warung kopi kecil yang terletak tak jauh dari homestay. Warung itu sederhana, dengan meja kayu dan atap dari daun kelapa yang memberi kesan alami. Di depan warung, terdapat satu pohon besar yang rindang, memberikan teduh di pagi hari. Warga lokal sudah mulai sibuk di sana, beberapa duduk mengobrol sambil menyeruput kopi, sementara yang lain sibuk mempersiapkan makanan. Ana duduk di salah satu meja, mengambil kursi yang menghadap langsung ke jalanan yang penuh dengan pemandangan hijau sawah. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya. Ia memesan secangkir kopi Bali dan sepotong roti panggang. Roti yang disajikan masih hangat, dengan mentega yang meleleh sempurna. Tak lama setelah itu, secangkir kopi kental dan hitam dihidangkan di depannya. Selamat pagi, Mbak. Kopinya sudah siap. Sapaan hangat dari pelayan warung menarik Ana dari lamunannya. Ana tersenyum, berterima kasih, dan mulai menyeruput kopinya. Rasanya berbeda. Lebih kental, lebih pahit, dan ada sedikit rasa rempah yang tak bisa ia temukan di kopi Jerman. Setiap tegukan terasa memikat, seolah menegaskan bahwa ia berada di tempat yang jauh, jauh dari rumahnya. Saat Ana sedang asik menikmati kopinya, seorang pria tiba-tiba duduk di meja sebelahnya. Ana menoleh, dan tanpa diduga, pria itu adalah Agus. Kali ini, Agus mengenakan kaos biru polos dan celana panjang yang lebih rapi. Wajahnya tampak cerah, seperti biasanya. Agus tersenyum lebar ketika melihat Ana. "Halo, Mbak. Pagi yang cerah." "Ya."
Tanya Agus dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Pagi yang sangat cerah, jawab Ana sambil tersenyum. Kopi Bali ini enak sekali, saya suka. Agus tertawa kecil. Kopi Bali memang terkenal enak. Kalau mau yang lebih kuat, coba kopi tubruk. Rasanya lebih menantang. Ana mengangguk, terkesan dengan pengetahuan Agus tentang kopi. Saya pasti coba nanti, jawabnya, sambil melanjutkan menikmati kopi. Agus duduk di meja yang sama, meski tidak terlalu dekat. Mereka berdua mulai berbicara tentang Bali, tentang hidup, dan tentang kesederhanaan tempat ini yang membuat Ana merasa lebih tenang. Agus bercerita banyak tentang rutinitasnya sebagai juru parkir dan bagaimana ia bisa bertahan hidup dengan pekerjaan yang terlihat sepele bagi banyak orang. Tapi bagi Agus, pekerjaan itu adalah bagian dari hidupnya yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang-orang yang datang ke sini. Banyak yang datang dengan masalah yang lebih besar daripada yang kita pikirkan, ujar Agus dengan santai. Ana terdiam sejenak. Ia tahu benar apa yang Agus maksud. Meskipun ia datang ke Bali untuk mencari ketenangan, Ana sadar bahwa ia juga membawa banyak beban emosional yang belum bisa ia lepaskan. Bahkan setelah 2 tahun berlalu, ia merasa suaminya masih ada di setiap sudut pikirannya, menghantuinya dengan kenangan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi Bali memberi saya ruang untuk berpikir, kata Ana, seakan menjawab perasaan yang sudah lama ia pendam. Mungkin saya datang ke sini untuk mencoba melupakan semuanya, atau mencari jawaban. Agus menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kadang kita harus pergi jauh untuk bisa melihat lebih dekat, Mbak. Bali memberi ruang itu. Mungkin juga kita tidak perlu mencari jawaban. Cukup hidup dengan apa yang ada dan nikmati setiap momen. Ana tersenyum, merasa sedikit lebih ringan dengan kata-kata Agus. Ia merasa terhubung dengan pria ini, meskipun baru mengenalnya beberapa hari yang lalu. Ada sesuatu dalam diri Agus yang membuatnya merasa nyaman. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat berbincang, Ana merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik. Ia merasa lebih dekat dengan Bali, dan bahkan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ada ketenangan yang mulai ia rasakan, meskipun hatinya masih penuh dengan tanya. Terima kasih, Agus, kata Ana sambil tersenyum. Kamu membuat hari ini terasa lebih ringan. Agus hanya tertawa kecil. Saya cuma juru parkir biasa, Mbak. Tidak ada yang istimewa. Tapi, bagi saya, kamu sudah lebih dari itu, jawab Ana dengan tulus. Merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Percakapan mereka berhenti sejenak saat Ana menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi nyata. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. Setelah beberapa waktu mereka berpisah, masing-masing melanjutkan rutinitas hari mereka. Namun, sejak pertemuan itu, Ana merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti ada kemungkinan untuk sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak ia rencanakan sebelumnya. Semenjak pagi itu, pertemuan dengan Agus semakin membuka sisi baru dalam diri Ana. Ia merasa ada koneksi yang tak terucapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan semata. Walaupun hanya beberapa kali bertemu, tetapi percakapan-percakapan singkat dengan Agus membuat Ana merasa sedikit lebih hidup. Tanpa sadar, ia mulai menantikan momen-momen kebersamaan itu, meski itu hanya sebatas sapaan ringan. Hari itu, Agus mengajak Ana untuk mengunjungi Tegalalang, sebuah kawasan terkenal di Bali yang terkenal dengan sawah teras seringnya yang hijau nan mempesona. Di Tegalalang, Ana bisa melihat keindahan alam Bali dengan lebih dekat, dan ia tahu bahwa perjalanan ini akan memberinya perspektif baru tentang tempat yang sedang ia coba seimbangkan dalam hidupnya. Yuk, kita ke Tegalalang. Aku akan menunjukkan pemandangan yang nggak bisa kamu lihat kalau cuman jalan-jalan sendirian, kata Agus suatu sore, saat mereka sedang duduk di warung kopi yang sama. Ana memandang Agus, sedikit terkejut. Tegalalang? Tentu, kedengarannya menarik. Ia merasa sedikit gugup, karena belum pernah benar-benar pergi jauh sendirian di Bali, apalagi bersama seorang pria yang baru ia kenal. Namun,
Ada sesuatu dalam diri Agus yang membuatnya merasa aman. Tanpa banyak berpikir, Anna memutuskan untuk ikut. Agus mengajak Anna ke tempat parkir sepeda motor, tempat di mana motor tua Agus terparkir. Motor itu tidak terlalu besar, namun sudah cukup bagi mereka berdua untuk melaju menuju Tegalalang. Agus mengambil helm untuk dirinya dan satu lagi untuk Anna. Ia memberikannya dengan senyum hangat yang membuat Anna sedikit terkejut. "Jangan khawatir, Mbak. Aku sudah terbiasa bawa turis." Agus bercanda, membuat Anna tertawa kecil. Setelah memakai helm, Anna duduk di belakang Agus. Pagi itu, udara Bali terasa begitu segar, meskipun matahari sudah mulai terasa hangat. Selama perjalanan, Anna memejamkan mata, menikmati angin yang berhembus di wajahnya. Ada perasaan bebas yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia sedang melepas segala beban yang sudah lama ia bawa. Perjalanan mereka tidak terlalu lama, hanya sekitar setengah jam dari Ubud. Tetapi pemandangannya sungguh menakjubkan. Saat motor mereka tiba di Tegalalang, Anna terkesima dengan pemandangan sawah yang membentang luas di hadapannya. Teras sering hijau yang menawan, dengan tanaman padi yang bergerak pelan diterpa angin. "Ini luar biasa, Agus," kata Anna. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan yang begitu indah. Agus tersenyum. "Iya kan? Tegalalang memang salah satu tempat favorit di Bali. Bisa santai sambil menikmati alam." Mereka berjalan menyusuri tepi sawah, menikmati udara segar yang membuat Anna merasa seolah berada di tempat yang jauh dari keramaian hidupnya sebelumnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, dan suasana hati yang semula berat, pelan-pelan mulai terlepas. Di sebuah sudut yang agak sepi, mereka duduk di sebuah bangku bambu yang terletak di bawah pohon besar. Anna mengamati sekitar dengan tatapan tenang, sementara Agus duduk bersandar, menyandarkan punggungnya pada batang pohon. "Agus," kata Anna setelah beberapa saat terdiam. "Kamu tahu, aku merasa seperti berada di dunia lain di sini, Bali. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Agus menoleh, matanya memandang Anna dengan serius namun lembut. Bali memang tempat yang bisa membuat orang merasa seperti itu. Mungkin Bali juga membantu banyak orang untuk menemukan kembali diri mereka, atau untuk melepaskan masa lalu mereka. Anna terdiam. Kata-kata Agus menyentuh hatinya. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang terasa benar. Anna tahu persis apa yang Agus maksud. Ia datang ke Bali untuk mencoba melupakan semuanya, untuk melepaskan kenangan tentang suaminya, tentang kesedihan yang tak kunjung hilang. Tapi sepertinya, baru di tempat inilah, ia bisa sedikit demi sedikit menerima kenyataan. "Dan bagaimana denganmu, Agus?" tanya Anna, suaranya pelan. "Apa yang kamu cari di Bali?" Agus tersenyum tipis, lalu mengangkat bahunya. "Aku nggak mencari apa-apa. Bali adalah rumahku. Aku sudah di sini sepanjang hidup. Terkadang, kita nggak perlu mencari, kan? Cukup menjalani hidup seperti sekarang, mengikuti arusnya." Anna mendengarkan dengan seksama. Ada ketenangan dalam suara Agus, yang membuatnya ingin mendengar lebih banyak. Agus berbicara tentang hidup dengan cara yang sangat sederhana. Namun dalam kesederhanaannya itu ada kedalaman yang ia cari selama ini. Sesuatu yang ia rasa jarang ditemui di dunia tempat ia berasal. Di sana, di antara sawah yang hijau dan udara segar Bali, mereka mulai berbicara lebih banyak tentang hidup, tentang mimpi, tentang masa depan yang belum tentu. Setiap kata yang keluar dari mulut Agus terasa begitu jujur dan ringan, seolah-olah tidak ada beban yang ia bawa, tidak ada masa lalu yang mengikatnya. Begitu berbeda dengan hidup Anna yang penuh dengan kenangan kelam dan rasa kehilangan. Saat senja mulai tiba, langit Bali berubah menjadi merah keemasan. Agus dan Anna duduk di tepi sawah, menikmati momen tenang itu bersama. Semua terasa begitu damai. Tidak ada kata-kata yang harus diucapkan, hanya kehadiran yang saling melengkapi dalam keheningan. "Saya suka saat seperti ini," kata Anna. Matanya menatap langit yang mulai gelap. Saat semuanya terasa begitu tenang. Agus menoleh dan tersenyum. "Aku juga. Terkadang tidak perlu banyak kata untuk merasakan kedamaian." Mereka berdua terdiam, menikmati senja yang perlahan tenggelam di balik horizon.
Tidak ada janji, tidak ada pengharapan, hanya dua orang yang saling berbagi momen tenang. Dalam dunia yang sangat berbeda, hari-hari Ana di Bali semakin terasa lebih ringan, namun ada satu hal yang masih terus menghantui pikirannya, kenangan tentang suaminya yang meninggal 2 tahun lalu. Meskipun Bali dengan segala keindahan alamnya telah menawarkan sedikit kedamaian, tak bisa dipungkiri bahwa hati Ana masih terluka. Ada bagian dari dirinya yang seolah tak bisa melupakan masa lalu yang sudah ia coba untuk tinggalkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu dalam diri Ana yang mulai berubah. Ia mulai menikmati lebih banyak waktu dengan Agus. Dan kehadiran pria itu seolah memberi pelipur lara. Setiap pertemuan mereka di warung kopi, atau saat mereka menghabiskan waktu bersama di berbagai tempat wisata, semakin menyadarkan Ana bahwa hidup bisa lebih dari sekadar kenangan dan kesedihan. Pada suatu sore yang cerah, Ana duduk di warung kopi yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Senyumannya tak bisa disembunyikan, meskipun hatinya masih sedikit berat. Agus datang seperti biasa, mengenakan kaos biru dan celana panjang kasual. Ketika Agus mendekat, Ana merasa sedikit gugup, meskipun ia tahu bahwa Agus adalah orang yang membuatnya merasa nyaman. "Pagi yang indah, ya Mbak," kata Agus sambil duduk di samping Ana, memberi salam ringan. Ana tersenyum. "Iya, saya merasa hari ini sedikit lebih cerah daripada biasanya," jawabnya. Agus memesan secangkir kopi dan duduk bersandar dengan santai. "Aku suka kalau kamu merasa bahagia, Mbak. Kadang hidup itu cuma soal memilih untuk melihat yang baik-baik saja," katanya dengan santai, seperti biasa. Ana merasa ada yang berbeda dari kata-kata Agus, seperti ada harapan yang bisa diberikan oleh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini, tentang bagaimana Agus bisa begitu damai dengan segala yang ada. "Bagaimana denganmu, Agus?" tanya Ana dengan serius. "Apa kamu merasa hidupmu sudah cukup bahagia?" Agus terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan pertanyaan itu. Lalu ia mengangguk perlahan. "Aku bahagia dengan hidupku, Mbak. Mungkin tidak selalu seperti yang orang lain bayangkan. Tapi aku punya apa yang aku butuhkan. Kadang, bahagia itu sederhana, hanya soal menerima apa yang ada dan bersyukur." Ana menghela napas. Ada ketenangan yang datang dari cara Agus berbicara, seperti sebuah kebijaksanaan yang ia pelajari dari kehidupan yang tak selalu mudah. Kadang, ia merasa hidupnya jauh lebih rumit daripada yang seharusnya. Mungkin karena itulah ia merasa sangat terikat dengan kenangan masa lalu, kenangan yang tidak bisa dihapus begitu saja. "Agus," kata Ana, suara seraknya memecah keheningan. "Kadang aku merasa seperti aku tidak bisa melanjutkan hidup. Ada bagian dari diriku yang tidak bisa melepaskan masa lalu." Agus menoleh, wajahnya terlihat penuh perhatian. "Masa lalu memang sulit untuk dilupakan, Mbak. Tapi kita nggak bisa hidup hanya dengan mengingat masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba menerima dan bergerak maju." Ana menunduk, matanya tertuju pada cangkir kopi yang kini mulai terasa dingin. Ia tahu benar bahwa kata-kata Agus itu benar, tapi hatinya masih merasa kesulitan. Bagaimana bisa melupakan sesuatu yang begitu berharga? Suaminya, yang sudah meninggal 2 tahun lalu, selalu ada dalam pikirannya, meskipun ia berusaha keras untuk melupakan. Beberapa minggu yang lalu, Ana kembali membuka album foto pernikahannya, melihat senyum suaminya, mendengar suara tawa mereka yang pernah mengisi hari-hari penuh kebahagiaan. Tapi itu semua kini terasa seperti kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan, tapi terlalu menyakitkan untuk dipertahankan. Agus yang menyadari keheningan Ana menatapnya dengan lembut. "Mbak, saya tahu nggak mudah, tapi ingat, nggak ada yang salah dengan merasakan kesedihan. Tapi hidup ini nggak berhenti karena satu perasaan, kan?" Ana menoleh padanya, terkejut dengan kedalaman yang bisa ditemukan dalam mata Agus yang tampaknya sederhana. Agus bukan tipe orang yang banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi ada sesuatu yang membuat Ana merasa bahwa ia lebih dari sekadar seorang juru parkir. Agus adalah seseorang yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, meski ia
Sendiri mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan itu. Setelah beberapa saat terdiam, Ana berbicara lagi. Kali ini dengan suara lebih rendah, lebih lembut. Aku merasa bingung, Agus. Terkadang, aku ingin melepaskan masa lalu, tapi hatiku belum siap. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai lagi. Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ana sejenak, seolah memahami perasaan yang sedang ia alami. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, Mbak. Cinta datang dengan cara yang tak terduga, dan mungkin itu butuh waktu. Kalau kamu merasa belum siap, tidak masalah. Tidak ada yang bisa memaksamu. Ana merasa sedikit lega mendengar itu. Mungkin memang benar, cinta tidak bisa dipaksakan. Semua yang ia rasakan selama ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri, tanpa perlu terlalu terburu-buru. Mereka melanjutkan obrolan ringan hingga matahari mulai meredup. Ketika Ana merasa semakin dekat dengan Agus, ada perasaan yang berbeda dalam dirinya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena kebaikan Agus, tetapi ada semacam ketenangan yang datang begitu saja. Entah dari mana, tapi Ana tahu, perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia hanya bisa menjalani setiap momen dengan hati yang lebih terbuka. Jika suatu saat ia harus melepaskan masa lalu, mungkin saat itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Dan jika saat itu datang, mungkin Agus, dengan segala kesederhanaan dan kebaikan hatinya, akan ada di sana. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ana dan Agus semakin berkembang dengan cara yang alami. Mereka tidak terburu-buru, tidak ada janji atau harapan besar, hanya dua orang yang saling berbagi waktu bersama, menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Namun, meskipun segala sesuatunya terasa sederhana, Ana merasakan ada sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang tumbuh diam-diam, seiring berjalannya hari-hari mereka. Suatu sore, Agus mengajak Ana untuk pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh dari keramaian, sebuah pantai terpencil yang belum banyak diketahui orang. Tepi pantai itu sangat indah, dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang berdebur pelan. Ana merasa seperti menemukan dunia baru, dunia yang penuh dengan ketenangan. Saat mereka sampai di sana, tidak ada banyak orang, hanya mereka berdua yang tampak menikmati sore yang tenang. Gus menggulirkan tikar besar, dan mereka duduk bersandar di sana, menatap langit yang mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi oranye keemasan. Sore itu terasa sangat sempurna. Agus, kata Ana, suaranya pelan, hampir tertutup oleh suara ombak yang lembut. Kenapa kamu selalu tampak begitu tenang? Sepertinya hidupmu begitu sederhana, tapi juga penuh dengan kedamaian. Agus menoleh, tersenyum. Tenang ya, mungkin itu karena aku sudah menerima hidup seperti apa adanya, Mbak. Dulu, aku juga merasa bingung, merasa ada yang hilang. Tapi kemudian aku sadar bahwa hidup itu nggak perlu dicari-cari. Kalau kita terlalu banyak berusaha mencari apa yang nggak ada, kita akan kelelahan sendiri. Ana diam, mencerna kata-kata Agus. Ada kejujuran dalam setiap ucapan pria itu. Seperti ada kebijaksanaan yang tak terucapkan, yang membuatnya ingin terus mendengarkan. Ana merasa ada ketenangan yang datang dari dalam diri Agus, yang ia rasa tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Tapi, Ana melanjutkan, mencoba mengungkapkan perasaannya yang telah lama terpendam. Terkadang, aku merasa terjebak, Agus. Aku datang ke Bali untuk mencari kedamaian, tetapi ada bagian dari diriku yang masih terperangkap dalam kenangan tentang suamiku. Aku tahu aku harus melepaskan, tapi itu tidak mudah. Agus menatap Ana dengan penuh perhatian, seolah-olah mengerti lebih dari yang ia ucapkan. Mbak, melepaskan itu memang tidak mudah. Tapi kamu nggak harus melepaskannya sekaligus. Coba saja satu langkah kecil. Kalau hatimu belum siap, tidak masalah. Waktu akan memberi jawabannya. Ana menunduk, matanya tertuju pada pasir di bawah kakinya. Setiap kata Agus terasa begitu dalam, menembus lapisan ketidakpastian yang selama ini menghalangi pikirannya. Mungkin benar, melepaskan tidak perlu buru-buru. Mungkin ia hanya perlu memberi waktu pada dirinya sendiri
untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mereka duduk berdua, menikmati senja yang semakin gelap. Lautan di hadapan mereka berkilauan dengan warna keemasan, dan angin laut bertiup, perlahan, membawa aroma garam yang menyegarkan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Hanya ada mereka, dua orang yang duduk bersama di tepi dunia, merasakan kedamaian yang datang begitu saja. Pada malam itu, setelah matahari sepenuhnya tenggelam, dan langit berubah menjadi hitam pekat, Agus dan Ana duduk di atas tikar, berbicara tentang berbagai hal ringan, tentang kehidupan di Bali, tentang impian, tentang segala yang belum sempat mereka ungkapkan sebelumnya. Agus bercerita tentang kehidupannya di Bali, tentang bagaimana ia tumbuh di pulau ini, sementara Ana menceritakan lebih banyak tentang masa lalu, tentang suaminya yang meninggal, dan tentang perjalanan panjang yang ia lakukan untuk menemukan kembali dirinya. Seiring waktu, mereka semakin akrab. Ana merasa lebih banyak menemukan bagian dari dirinya yang telah lama terkubur, dan Agus seolah memberi ruang untuknya untuk berbicara dan berproses. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, semuanya terasa begitu alami. Namun, suatu malam, saat Ana duduk sendirian di balkon kamar tempat ia menginap, perasaan yang tak terucapkan kembali datang menghampiri. Ia memandang langit malam yang gelap, bintang-bintang yang tersebar di langit seperti titik-titik kecil yang memberi cahaya dalam kegelapan. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah saat yang tepat untuk mulai membuka dirinya kembali? Pikirannya teringat pada Agus. Keberadaannya yang begitu tenang, dan cara Agus berbicara tentang hidup yang begitu sederhana, namun penuh makna. Ada perasaan yang belum bisa ia jelaskan. Perasaan yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Perasaan yang mulai membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin, hanya mungkin, ia bisa membuka hatinya untuk seseorang lagi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pikirannya kembali pada masa lalu. Kenangan tentang suaminya yang dulu penuh, cinta yang kini hanya menjadi bayangan. Ana tahu bahwa melepaskan tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Esok harinya, Ana memutuskan untuk berbicara dengan Agus. Ia merasa ada banyak hal yang belum ia ungkapkan, banyak perasaan yang ingin ia bagi. Mereka bertemu di warung kopi kecil, tempat pertama kali mereka berkenalan. Agus datang dengan senyum seperti biasa, dan Ana merasakan ketenangan dalam dirinya saat melihat pria itu. "Agus, aku ingin bicara," kata Ana, membuka percakapan dengan suara lembut. "Aku merasa ada banyak hal yang belum aku sampaikan." Agus duduk dengan santai, menatap Ana dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu katakan, Mbak?" Ana menatap Agus sejenak, kemudian menarik napas panjang. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku berterima kasih, Gus. Kamu sudah membantu aku lebih dari yang kamu tahu. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan, untuk melanjutkan hidupku." Agus tersenyum, matanya tampak penuh pengertian. "Itu sudah lebih dari cukup, Mbak. Itu langkah pertama yang baik." Ana merasa ringan, seolah sebuah beban telah terangkat. Ada kedamaian dalam dirinya yang baru pertama kali ia rasakan dalam waktu yang lama. Mungkin ia belum siap untuk sepenuhnya membuka hatinya, tetapi setidaknya ia mulai menerima kenyataan dan memberi ruang bagi dirinya untuk berproses. Malam itu, di bawah langit Bali yang penuh bintang, Ana merasa untuk pertama kalinya bahwa hidupnya tidak lagi terjebak di masa lalu. Mungkin perjalanan itu masih panjang, tapi ia merasa sudah mulai menemukan jalannya. Hari-hari di Bali semakin terasa lebih hangat dan penuh warna bagi Ana. Meskipun ia tahu bahwa hidup tak bisa begitu saja menghapuskan semua kenangan tentang masa lalu, ia mulai menerima kenyataan bahwa masa depan masih menantinya. Ada perasaan yang berbeda kini, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali bersama Agus, ia merasa seperti ia kembali menemukan bagian dari dirinya yang sempat hilang. Namun, tak dapat dipungkiri, kenangan tentang suaminya, Michael, yang telah meninggal, masih sering muncul begitu saja, mengingatkan Ana bahwa hidupnya tak pernah benar-benar bisa lepas dari masa lalu. Pagi itu, di warung kopi tempat biasa mereka bertemu, Ana terlihat lebih cemas dari biasanya.
Ia menatap secangkir kopi yang belum disentuhnya. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu bahwa sebuah keputusan besar sudah semakin mendekat, dan perasaan yang tiba-tiba menggerogoti hatinya adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari lebih lama lagi. Saat Agus datang, senyum khasnya langsung menyapa Anna. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Anna. Agus duduk di depan Anna dengan santai, mengamati wanita yang duduk di hadapannya. "Kamu tampak agak serius hari ini, Mbak. Ada apa?" Anna menghela napas, lalu menatap Agus dengan mata yang sedikit ragu. "Agus, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya. Suara yang seakan sudah dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. "Aku merasa ada banyak hal yang belum aku sampaikan kepadamu, dan aku tidak bisa lagi menahannya." Agus menatap Anna dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru, dan ia menunggu Anna untuk melanjutkan kata-katanya. "Aku merasa semakin dekat denganmu, Gus," lanjut Anna. Matanya mencari keberanian dalam diri. "Dan itu membuat aku merasa takut. Aku merasa seperti aku masih belum benar-benar bisa melepaskan masa lalu. Aku belum siap untuk mencintai lagi, dan aku tidak ingin membuatmu berharap terlalu banyak." Agus terdiam, namun ia tidak tampak terkejut. Ia hanya menatap Anna dengan lembut, dan untuk sesaat, keheningan itu terasa begitu panjang, seperti sebuah ruang kosong yang tak tahu bagaimana harus diisi. "Mbak," kata Agus akhirnya dengan suara tenang, "aku tidak pernah mengharapkan apa-apa darimu. Aku di sini hanya ingin menemanimu. Aku tahu kamu sedang berproses, dan aku menghormati itu. Tidak ada yang perlu kamu takuti, dan tidak ada yang harus kamu paksakan." Kata-kata itu langsung meresap dalam hati Anna, membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun ketakutan itu masih menyelubungi dirinya. Agus benar, ia tak pernah menuntut apapun, bahkan dalam setiap pertemuan mereka. Itu adalah salah satu hal yang membuat Anna merasa sangat dihargai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya memang tidak perlu terburu-buru. Namun di dalam hati, Anna tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada ketegangan yang masih menghinggapi dirinya. Apakah mungkin untuk memulai kembali? Apakah ia bisa membuka hatinya untuk seseorang yang baru setelah begitu banyak luka yang ia rasakan? Semua pertanyaan itu muncul begitu saja, dan ia tidak tahu jawabannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Anna merasa dirinya berada di titik kritis. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan terus menghindari kenyataan, atau akhirnya menghadapi kenyataan dengan hati yang terbuka. Seiring berjalannya waktu, perasaan cemasnya mulai menjadi semakin intens, dan kenangan tentang suaminya yang telah meninggal semakin sering menghantui pikirannya. Suatu malam, Anna memutuskan untuk membuka album foto yang sudah lama ia simpan. Ia duduk di balkon kamar penginapannya, menggenggam album foto itu dengan tangan yang gemetar. Foto-foto kenangan bersama Michael muncul satu persatu. Momen-momen indah yang dulu mereka bagi, tawa mereka, perayaan-perayaan kecil yang seolah menggambarkan kehidupan yang sempurna. Namun kini semuanya terasa seperti sebuah kenangan yang jauh, tak terjangkau, dan menyakitkan. Anna memandang salah satu foto di halaman pertama, foto pernikahannya dengan Michael. Mereka tersenyum bahagia, saling memandang dengan penuh cinta, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Michael terlihat tampan dalam setelan jas pengantin, sementara Anna mengenakan gaun putih yang anggun dengan tatapan penuh harapan di matanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Anna tidak bisa menahan perasaan itu. Rasa kehilangan yang begitu mendalam datang kembali, menghantui pikirannya. Meski ia tahu bahwa kehidupan telah berjalan dan bahwa ia harus belajar untuk melepaskan, perasaan tentang Michael seolah terus membekas. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kenangan itu tetap hidup dalam dirinya. "Michael," bisiknya di malam yang sunyi, mengelus foto itu. "Aku masih mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa melupakanmu." Di saat itu, Anna merasa seolah dunia itu kembali runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, namun hatinya masih terikat erat dengan kenangan tentang Michael. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan perasaan itu. Ketika pagi tiba,
Anna merasa lebih bingung dari sebelumnya. Kenangan tentang Mikkel masih begitu kuat, tetapi ada perasaan lain yang datang bersamaan. Sebuah perasaan tentang Agus yang tidak bisa ia hindari. Anna merasakan bahwa ia mungkin sudah mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, meski ia belum siap untuk mengatakan bahwa ia bisa jatuh cinta lagi. Namun, satu hal yang pasti, perasaan itu hadir dengan cara yang tak terduga, dan Anna tak bisa menolak perasaan itu lebih lama lagi. Perasaan yang datang tanpa harus dipaksakan, namun yang juga mengandung rasa takut yang begitu dalam. Seakan-akan, di hadapannya terdapat dua jalan. Satu menuju masa depan yang belum pasti, dan satu lagi menuju kenangan masa lalu yang masih membekas. Siang itu, Agus mengajak Anna untuk jalan-jalan ke sebuah pasar seni di Ubud, tempat yang selalu mereka kunjungi untuk mencari kerajinan tangan lokal. Di sana, di antara riuhnya pasar yang penuh warna, Anna merasakan bahwa ia sedang berjalan menuju sebuah babak baru dalam hidupnya. Meskipun rasa takut masih ada, perasaan yang lebih kuat tentang kemungkinan masa depan juga mulai tumbuh dalam dirinya. Di bawah pohon Kamboja yang selalu mereka lewati, Agus berhenti dan menatap Anna dengan senyum yang tulus. "Mbak, apakah kamu sudah siap?" Anna menatap Agus, matanya memantulkan kebingungan, tapi ada sesuatu yang lebih kuat di dalam hatinya. Perasaan yang tak bisa ia tolak lebih lama lagi. Ia mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Aku rasa aku sudah siap, katanya akhirnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Anna dan Agus berdiri bersama. Tanpa kata-kata yang berlebihan, tanpa janjian apa-apa, mereka hanya saling memandang, seolah mengerti bahwa inilah langkah pertama menuju sesuatu yang baru.